Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman, para penyuluh agama Islam, baik fungsional, PNS, P3K ataupun PAI non PNS, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama kita belajar dalam rangka menghadapi ujian CAT PNAIS tahun 2024. Perlu kita pahami bersama bahwa kisi-kisi soal atau contoh-contoh soal tentunya banyak sekali yang sudah teman-teman miliki sebagai referensi. Namun alangkah baiknya kalau pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Yang saya ketahui bahwa kisi-kisi soal CAT PNAIS tahun 2024 yang akan kita laksanakan itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang agama. Tentunya sebagai seorang penyuluh harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang agama. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Karena pengetahuan agama yang kita miliki, kita dakwahkan, berarti kita komunikasikan dengan jamaah atau audiens atau masyarakat umum. Yang ketiga yaitu kemampuan memberikan penyuluhan atau tentang kepenyuluhan. Tentunya seorang penyuluh kita harus memiliki kemampuan, kearifan dan kebijakan atau kebijaksanaan kita, bagaimana teknik kita melakukan penyuluhan atau dakwah kepada masyarakat. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan sharing, berbagi soal CAT PNAIS tahun 2024. Untuk yang pertama yaitu tentang pengetahuan agama. Soal yang pertama, apa makna dari ayat Al-Quran berikut ini? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jawabannya bisa kita perhatikan. A. Takdir manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah. B. Manusia tidak dapat mengubah nasibnya. C. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. D. Doa adalah kunci utama mengubah nasib. E. Allah hanya memberikan ujian kepada orang beriman. Bagaimana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah C. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. Penjelasannya, ayat ini menunjukkan pentingnya usaha manusia dalam mengubah keadaan hidupnya diiringi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa hukum berkurban menurut jumhur ulama? A. Wajib bagi setiap muslim. B. Sunnah muakkad bagi yang mampu. C. Mubah tanpa syarat. D. Haram kecuali darurat. E. Fardu kifayah bagi umat muslim. Jawabannya apa teman-teman? Pasti jawabannya adalah B. Sunnah muakkad bagi yang mampu. Penjelasannya, mayoritas ulama berpendapat
bahwa berkurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga. Apa saja rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan? Tentunya kita harus paham mana rukun sholat, mana syarat sholat, dan mana hal yang membatalkan sholat, juga mana sunnah-sunnah dalam sholat. A. Berdiri tegak membaca Al-Fatihah dan ruku. B. Membaca doa iftitah, tasyahud awal, salam. C. Takbiratul ihram, tasyahud akhir, dan salam. D. Membaca surat Al-Ikhlas, ruku, dan sujud. E. Berwudu, takbir, membaca doa kunut. Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah C. Takbiratul ihram, tasyahud akhir, dan salam. Pembahasannya, takbiratul ihram, tasyahud akhir, dan salam adalah bagian dari rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Pertanyaan yang keempat. Apa makna dari nama Allah Ar-Rahman? A. Maha Pemurah. B. Maha Penyayang. C. Maha Adil. D. Maha Pengampun. E. Maha Mendengar. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Pasti jawabannya A. Maha Pemurah. Pembahasannya, Ar-Rahman artinya Maha Pemurah, yang menunjukkan kasih sayang Allah yang luas terhadap semua makhluknya. Lanjut. Pertanyaan kelima. Apa hukum puasa Ramadan bagi orang yang sakit? Jawabannya A. Tetap wajib tanpa pengecualian. B. Wajib tetapi dapat mengganti di hari lain. C. Tidak wajib sama sekali. D. Wajib dengan syarat membayar fidyah. E. Wajib jika penyakitnya ringan. Jawabannya adalah B. Wajib tetapi dapat mengganti di hari lain. Pembahasannya, orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi harus mengganti puasanya di hari lain sesuai Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pertanyaan ke-6. Apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil dalam Islam? A. Syirik besar lebih banyak dilakukan daripada syirik kecil. B. Syirik besar menghapus semua amal. Syirik kecil tidak menghapus semua amal. C. Syirik besar dilakukan secara terang-terangan. Syirik kecil tidak dilakukan secara terang-terangan. D. Syirik kecil tidak ada dampaknya dalam keimanan. E. Syirik kecil diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tentunya teman-teman sudah paham, jawabannya adalah B. Syirik besar menghapus semua amal, tetapi syirik kecil tidak menghapus semua amal. Pembahasannya, syirik besar menghapus semua amal perbuatan seseorang, sedangkan syirik kecil hanya mengurangi nilai keimanan saja. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-7. Apa makna dari ayat "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku"? Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. A. Semua makhluk
wajib menyembah Allah. B. Jin dan manusia harus berbuat kebaikan. C. Hidup manusia harus penuh amal ibadah. D. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menjalankan tugas tertentu. E. Kehidupan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Jawabannya adalah E. Kehidupan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Pembahasannya, ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8. Pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan Al-Ma'un dalam surah Al-Ma'un? A. Bantuan kecil. B. Sumbangan besar. C. Kekayaan. D. Kedermawanan. E. Kepedulian sosial. Ini dalam surat Al-Ma'un ada ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Nah, jawabannya adalah A. Pembahasan. Al-Ma'un berarti bantuan kecil, seperti memberi sesuatu yang dibutuhkan orang lain, seperti air atau makanan dan lain sebagainya. Pertanyaan ke-9. Apa hukum zakat bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat nisab? A. Sunnah muakkad. B. Wajib. C. Fardu kifayah. D. Tidak diwajibkan jika tidak mampu. E. Sunnah biasa. Jawabannya sudah jelas, pasti B, yaitu wajib. Pembahasannya, zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul. Pertanyaan ke-10. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah dalam ajaran Islam? A. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Perintah Allah dalam Al-Quran. C. Tradisi yang berkembang di masyarakat muslim. D. Hukum yang disepakati ulama. E. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Pasti semuanya juga sepakat, yaitu jawabannya adalah A. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya, as-sunnah merujuk pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Lanjut. Pertanyaan ke-11. Apa hikmah utama dari pelaksanaan sholat berjamaah? A. Menunjukkan solidaritas sesama muslim. B. Mendapatkan pahala lebih banyak. C. Meningkatkan kesehatan jasmani. D. Membiasakan disiplin waktu. E. Menghindari kesendirian saat beribadah. Jawabannya adalah A. Menunjukkan solidaritas sesama muslim. Pembahasannya, sholat berjamaah menunjukkan solidaritas dan persatuan umat muslim selain mendapatkan pahala lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-12. Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam konsep ajaran Islam? A. Berbuat baik kepada orang lain. B. Melaksanakan ibadah dengan sempurna.
C. Menyembah Allah seolah-olah melihatnya. D. Membantu mereka yang membutuhkan. E. Melaksanakan kewajiban dengan hati ikhlas. Jawabannya sudah pasti C. Pembahasannya, ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinkanlah dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita. Pertanyaan ke-13. Apa tujuan utama dari puasa Ramadan? A. Membersihkan tubuh dari racun. B. Melatih kesabaran dan ketakwaan. C. Menghindari makanan yang haram. D. Mengurangi berat badan. E. Membantu kaum du'afa. Ini sudah jelas dalam ayatnya juga ya. Jawabannya adalah B. Melatih kesabaran dan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Pembahasannya, tujuan puasa Ramadan adalah melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan memperbaiki akhlak sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Lanjut. Pertanyaan nomor 14. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa memahami artinya? A. Tidak berpahala sama sekali. B. Tetap berpahala sebagai ibadah membaca Al-Quran. C. Diharamkan karena tidak mengetahui maksudnya. D. Wajib memahami artinya agar ibadah diterima. E. Diperbolehkan tetapi dianjurkan. Jawabannya pasti B. Walaupun tidak memahami artinya, tetap berpahala sebagai ibadah membaca Al-Quran. Pembahasannya, membaca Al-Quran tetap berpahala meskipun tidak memahami artinya. Namun memahami maknanya dianjurkan untuk meningkatkan manfaatnya. Pertanyaan ke-15. Apa keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? A. Mendapatkan keberkahan hidup. B. Terhindar dari fitnah Dajjal. C. Dijauhkan dari kesulitan hidup. D. Meningkatkan pahala sholat Jumat. E. Menjaga diri dari rasa malas. Jawabannya sudah jelas, yaitu B. Terhindar dari fitnah Dajjal. Pembahasannya, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dianjurkan karena akan melindungi seseorang dari fitnah Dajjal. Pertanyaan ke-16. Apa arti dari nama Allah Al-Adl? A. Maha adil. B. Maha bijaksana. C. Maha penyayang. D. Maha pemurah. E. Maha pengampun. Jawabannya adalah A. Maha adil. Pembahasannya, Al-Adl berarti Allah Maha Adil, yang menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan keputusan yang adil. Pertanyaan ke-17. Apa saja syarat wajib zakat fitrah? Ingat ya, syarat wajib zakat fitrah. A. Muslim, hidup pada malam Idul Fitri dan mampu. B. Muslim dan telah balik. C. Memiliki penghasilan tetap. D. Berkeluarga dan memiliki pekerjaan tetap. E. Muslim
dan berusia di atas 15 tahun? Jawabannya yaitu A. Muslim, hidup pada malam Idul Fitri, dan mampu. Adapun pembahasannya, syarat wajib zakat fitrah adalah seorang muslim, hidup pada malam Idul Fitri, dan memiliki kemampuan untuk membayarnya. Pertanyaan ke-18. Apa hukum membaca basmalah sebelum memulai suatu pekerjaan? A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh, E. Fardu kifayah. Jawabannya adalah B. Sunnah. Pembahasannya, membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan adalah sunnah karena memberikan keberkahan pada aktivitas yang kita kerjakan. Pertanyaan ke-19. Apa makna dari konsep ukhuwah Islamiyah? A. Persaudaraan antar umat Islam. B. Persahabatan antar bangsa. C. Kesatuan dalam perbedaan. D. Solidaritas antar umat manusia. E. Keakraban antar individu. Jawabannya sudah pasti. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antar umat Islam. Jawabannya A. Adapun pembahasannya, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antar umat Islam yang didasarkan pada akidah yang sama. Pertanyaan 20. Apa tujuan utama dari dakwah Islam? A. Menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. B. Meningkatkan jumlah umat Islam. C. Mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. D. Membuktikan kebenaran Islam secara akademik. E. Membela kepentingan kaum muslimin. Jawabannya adalah C. Mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Pembahasannya, dakwah bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi dari keburukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu amar ma'ruf nahil mungkar. Demikianlah kisi-kisi 20 soal tentang keagamaan atau pemahaman tentang agama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.